Selamat datang kembali. Kita bersama Alexander Mercouris, pembawa acara podcast yang sangat populer, The Duran. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah jadwal Anda yang sangat padat. Saya senang sekali bisa berada di sini Lakeland dan selalu zen berbicara dengan Anda. Jadi, perang proksi NATO-Rusia di Ukraina selama 12 tahun terakhir tentu berlangsung, baik di medan perang maupun di ruang informasi. Dan menurut saya, untuk mendorong perang yang berkepanjangan, ada sejumlah narasi yang cukup konsisten, yaitu Rusia menginvasi tanpa provokasi, semata-mata demi mengejar kekaisaran. Ukraina selalu menang, jadi kita tidak boleh berhenti mendanainya. Korban di pihak Rusia sangat tinggi. Putin selalu sakit dengan penyakit baru. Rusia selalu senang nunggu sipil. Ukraina harus mithor. Dan orang-orang biasanya harus mengulang slogan-slogan ini untuk menunjukkan dukungan kepada Ukraina, menunjukkan bahwa mereka peduli. Tapi, tentu saja pada kenyataannya, ini dirancang untuk membuat perang terus berlanjut. Nah, poin pembicaraan utama hari ini tampaknya adalah bahwa keadaan telah berbalik. Untuk beberapa waktu, orang harus mengakui bahwa situasinya berjalan sangat buruk bagi Ukraina karena kekurangan personel, kurangnya peralatan militer, terutama rudal pencegat. Tapi sekarang kita diberitahu bahwa Ukraina tiba-tiba menang. Dan bagaimana Anda menilai klaim ini, yang sekarang saya kira membentuk semua narasi dari kalangan politik dan media? Saya pikir klaim itu jelas keliru. Dan saya rasa banyak orang, termasuk Anda sendiri, ngomong-ngomong, juga Jennifer Kavanagh, Daniel Davis, dan banyak lainnya, telah membantah bagian-bagian spesifik dari klaim itu. Kita melihat tentara Rusia terus maju di garis depan, di seluruh garis pertempuran. Kita melihat situasi di Donbas, yang merupakan pusat perang, tempat perang itu dalam beberapa hal dimulai, menjadi sangat-sangat sulit bagi Ukraina. Dan Donbas kemungkinan, pada suatu titik dalam beberapa bulan ke depan, akan jatuh. Dari sisi militer, dan semuanya sama sekali sesulit semua. Things are not going at all as planned. And I think also if we're looking at the wider... Dan saya juga berpikir, kalau kita melihat gambaran ekonomi yang lebih luas, ekonomi Rusia jelas pernah mengalami masa-masa tekanan. Tahun lalu, mereka mengalami inflasi tinggi. Ekonominya terlalu panas pada 2024. Mereka harus melalui periode suku bunga tinggi. Ada defisit anggaran. Namun sekali lagi, secara keseluruhan kondisinya stabil. Dan Rusia tampaknya mampu terus memproduksi senjata, menjaga pasokan untuk tentaranya, serta mempertahankan standar hidup masyarakatnya secara umum tetap stabil. Jadi kalau Anda membicarakan kebenaran narasi ini, narasi itu sama sekali tidak benar. Menurut saya, fakta-faktanya justru menunjukkan cerita yang sepenuhnya berlawanan. Namun, ada pertanyaan yang lebih menarik, meski sebagian sudah Anda jawab, yaitu mengapa narasi itu dikemukakan. Jelas, tujuannya untuk memperpanjang perang. Tetapi, mengapa narasi itu dikemukakan dengan begitu antusias? Dan selama beberapa bulan terakhir, kadang-kadang muncul kesan bahwa sebagian orang yang menyebarkan cerita tentang Ukraina kembali mengambil inisiatif, dan Ukraina memenangkan perang, sebenarnya percaya pada cerita itu sendiri. Seolah-olah narasi itu sudah begitu lepas kendali, hingga justru menguasai para pembuatnya. Dan seperti yang saya katakan, pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terjadi sedemikian rupa sepanjang musim semi dan musim panas tahun ini? Saya juga selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah itu? Karena di dalam NATO, para politisi dan media membangun narasi begitu kuat bahwa Ukraina sedang menang. Lalu apa yang terjadi ketika kenyataan harus diterima? Ketika mereka melihat masalah militer di sepanjang garis depan, ketika mereka melihat masalah ekonomi, ketika mereka melihat, saya berpendapat ada masalah politik besar yang juga mulai mengemuka sekarang di Kiev. Apa yang terjadi kemudian? Terutama, banyak hal bisa terjadi. It's important to know stepper. El list the grace your words disangkal, itu si di garis depan.
which can't be denied anymore, is the front lines. I mean, No. if Donbas Maksud saya, kalau Donbas sekarang jatuh sepenuhnya, situasi di sebelah timur Kharkov juga cukup dramatis. Zaporizhia, kota utamanya, bisa diputus dari garis depan sebagai jalur pasokan. Maksud saya saat ini banyak hal yang berjalan sangat buruk bagi Ukraina. Lalu Barat akan melakukan apa? Karena para pemimpin dan jurnalis kita bukan tipe yang akan berkata, baiklah, kurasa kita salah, kita tidak menang. Mungkin kita harus menjajaki diplomasi. Maksud saya mapzist ini terjadi. Sedangkan apa? Ya, I don't see this happening, so what then? The cycle that we see is first. Siklus yang kita lihat pertama-tama adalah euforia. Ada masa euforia, seperti yang terjadi setelah serangan ofensif Ukraina pada tahun 2022. Lalu ketika euforia itu mulai mereda dan kenyataan mulai terasa, ada masa panik singkat. Kita melihat itu terjadi pada awal tahun 2024, setelah kegagalan ofensif Ukraina tahun 2023 dan jatuhnya Avdiivka, salah satu kota benteng utama di Donbas. Kemudian, semacam keseimbangan ditemukan. Dan keseimbangan itu selalu kembali pada eskalasi. Selalu ada eskalasi dari Barat. Kita mulai mengirim senjata berat ke Ukraina. Kita mulai mengirim rudal ke Ukraina yang akan menghantam sasaran di dalam Rusia. Setelah bencana-bencana musim panas lalu, kita melihat lagi masa panik, semacam kepanikan, di Barat pada musim gugur. Lalu sekali lagi terjadi eskalasi. Memberi Ukraina drone dalam jumlah besar. Mereka semua bantuan drone yang bisa kita upayakan. Ikut berhasil melancarkan serang jauh ke dalam wilayah Rusia. So that they can conduct strikes deep inside Russia. And then of course the weapons. Lalu tentu saja senjata-senjata itu muncul dalam pertempuran. Dan pada awalnya senjata itu selalu berdampak. Selalu begitu. Maksud saya, ketika senjata baru diperkenalkan, sudah pasti senjata itu akan berdampak. Jadi Anda melihat senjata-senjata itu digunakan. Anda melihat rudal-rudal diluncurkan ke Rusia. Anda melihat drone-drone diluncurkan ke Rusia. Anda melihat tank-tank digunakan di garis depan. Lalu muncul lagi masa euforia. Karena tiba-tiba Anda tahu, senjata yang akan mengubah seluruh strategi dan perhitungan strategis itu seolah-olah telah ditemukan. Dan tentu saja, tidak demikian. Kemudian, seperti yang saya katakan, kita kembali panik. Dan kita mungkin akan mengalami lagi masa kepanikan pada musim gugur, ketika keadaan mulai berjalan sangat buruk, dan terlihat jelas sangat buruk. When things start to go very wrong and visibly very wrong. But the push again. Namun dorongannya lagi-lagi, hampir pasti, akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut. Bahwa kita belum cukup membantu Ukraina. Bahwa Ukraina sudah membuat Rusia terdesak pada musim panas. Bahwa kalau saat itu kita memberi mereka lebih banyak bantuan, mereka pasti sudah menang. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah melipat gandakan, bahkan 3 kali lipat dan 4 kali lipat upaya kita, lalu meningkatkan intensitasnya lebih jauh lagi. Dan tentu saja, hal terakhir yang seharusnya kita lakukan ketika kita sedang terdesak adalah berbicara dengan Rusia. Karena jika kita berbicara dengan Rusia, itu akan menyemangati mereka, dan berarti mereka akan mengambil sikap yang lebih keras lagi. Jadi, itu mungkin pola yang akan kita lihat sepanjang musim gugur dan musim dingin tahun ini. Kesimpulan lainnya selalu sama, lebih banyak perang. Maksud saya, terutama di media Inggris, ketika mereka berada dalam seperti yang Anda sebut, siklus euforia itu, saya melihat judul-judul seperti Putin sedang terpuruk. Inilah saatnya menendangnya pada dasarnya. Jadi karena kita sedang menang, sekarang kita tidak boleh berdiplomasi. Lalu ketika Ukraina berada di posisi terdesak, mereka bilang, kita harus mengembalikan Ukraina ke posisi yang kuat, lalu bernegosiasi. Jadi, dimanapun posisi Ukraina dalam siklus ini, pesannya selalu sama. Sekarang bukan waktunya untuk diplomasi. Mari lakukan sedikit lagi perang, karena itulah tepatnya yang diperlukan. Namun, semua propaganda ini tampaknya setidaknya telah memengaruhi Trump. Setidaknya begitulah kelihatannya. Dia telah termakan ini. Arah anginnya telah berubah. Tapi ya, saya tadi menyebut ada beberapa bidang yang situasinya memburuk. Menurut saya, garis depan adalah yang paling jelas. Namun, masalah politik yang juga menumpuk di Kiev tampaknya cukup signifikan. Kita melihat konflik yang muncul antara panglima tertinggi Angkatan Darat
dan juga Menteri Pertahanan, Fedorov. Dan tidak jelas bagaimana Zelensky akan menanganinya. Dia memutuskan sekali lagi untuk memecat Fedorov, yang kemudian digantikan oleh Klimenko. Lalu muncul protes. Zelensky tidak tahu harus berbuat apa. Dia sebenarnya tidak bisa mengembalikan Fedorov setelah memecatnya. Jadi dia juga menyingkirkan Syrskyi, yang tampaknya menjadi pilihan terburuk dari kedua kemungkinan, lalu menggantinya dengan Drapati. Saya berasumsi ini berarti situasinya sudah terselesaikan. Mungkin saja. Tapi bagaimana Anda menilai perombakan politik atau ketidakstabilan ini? What's a political reshuffle or instability? Well, the first thing to say about this is that if Ukraine was really Hal pertama yang perlu dikatakan soal ini adalah, jika Ukraina benar-benar sedang menang, krisis di Kiev ini tidak akan terjadi. Jika situasinya benar-benar sudah berubah dan keadaan memang telah berbalik, maka sulit membayangkan akan ada ketegangan dan saling menyalahkan seperti ini antara kalangan sipil yang memimpin Kementerian Pertahanan dan pihak militer di garis depan soal kebijakan. Penting untuk dikatakan bahwa masyarakat sipil sejauh memang ada di Kiev serta kalangan politik mendukung Fedorov. Militer berseragam, tanpa pengecualian, pada dasarnya mendukung Syrskyi. Bahkan Drapati, yang satu-satunya orang yang agak goyah, pada akhirnya juga begitu. Pada dasarnya mereka mengatakan, dengar, kami melihat semua gambar bagus tentang drone yang masuk ke Rusia dan menghantam berbagai sasaran di sana. Tapi situasi kami semakin buruk dari hari ke hari. getting worse and worse by the day. And Fyodorov doesn't seem to care. Dan Fedorov tampaknya tidak peduli. Dia tampaknya tidak benar-benar tertarik. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kita membutuhkan lebih banyak personel di garis depan untuk mempertahankan posisi kita. Kita kekurangan personel. Pasukan kita terlalu tersebar. Kita kelelahan. Omong-omong, ini adalah kata-kata yang saya ambil dari sebuah editorial terbaru di Financial Times yang menggambarkan situasi tentara Ukraina. Kelelahan dan terlalu terbebani, dan kita membutuhkan lebih banyak personel. Jadi mereka ingin mobilisasi diperhebat. Tentu saja itu bukan yang diinginkan masyarakat Ukraina secara luas. Jadi pecat Syrskyi, pecat Fedorov. Itu menyelesaikan krisis untuk sementara waktu, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Ukraina kalah unggul di garis depan. Tentara Rusia lebih besar, peralatannya lebih baik. Mereka sedang maju. Ukraina tidak punya sumber daya untuk menghentikannya. Jadi militer akan selalu menuntut sumber daya itu, yang pada akhirnya berarti lebih banyak personel. Artinya, lebih banyak rekrutmen, lebih banyak wajib militer, lebih banyak wajib militer yang brutal. Dan itulah tepatnya yang saat ini ditentang oleh masyarakat Ukraina. Jadi, ketegangan ini sekarang mulai menjadi ketegangan struktural. Dan ketika situasinya makin memburuk, ketika makin tenang, it's meritus. It's inevitably going to flare up again. Yeah, I think Ya, saya rasa saya bisa memahami mengapa penduduk sipil akan lebih antusias terhadap Fedorov. Maksud saya, tentu saja dia cukup berhasil dengan drone, dan saya bisa memahami mengapa gagasan itu terasa menarik. Tiba-tiba ya, kita bisa menang, tetapi kita bahkan tidak perlu merekrut lebih banyak orang dari penduduk sipil, karena kita bisa begitu saja secara ajaib mengalahkan Rusia dengan drone. Ini peluru perak yang baru, tapi tentu saja, itu tidak nyata. Ya, Anda bisa menghukum Rusia di wilayah belakang mereka. Tetapi kalau itu tidak berdampak pada garis depan, Anda tetap harus turun tangan dan melakukan perekrutan pria yang sangat brutal ini. Dan tentu saja, itu makin lama makin sangat tidak populer. Ya, Anda menyebutkan bahwa jika Ukraina sedang menang, mereka tidak akan mengalami krisis kepemimpinan ini. Dan memang, saya rasa mungkin juga ada semacam krisis yang mulai muncul di sekitar Zelensky. Dia sangat populer di luar negeri. Orang-orang Eropa sangat menyukainya. Dia melakukan persis seperti yang kami katakan kepadanya. Tapi di kalangan rakyatnya sendiri, tidak begitu. Namun jika semuanya berjalan baik, mengapa tiba-tiba Amerika kembali ke diplomasi? Saya melihat pertemuan antara Marco Rubio dan Sergei Lavrov ini. Dari yang saya pahami, itu pertemuan selama 35 menit yang tidak berjalan terlalu baik. Bagaimana Anda membaca kembalinya Amerika ke untuk saat ini mari kita sebut diplomasi?
Well, let's call it diplomacy for now. I think that the Americans wanted to talk to the Russians, and by the way, Saya rasa Amerika ingin berbicara dengan Rusia. Dan ngomong-ngomong, TASS, kantor berita Rusia, mengatakan bahwa pihak Amerika lah yang memulai pertemuan itu. Mereka yang meminta pertemuan dengan Lavrov. Dan saya rasa mereka menginginkan pertemuan dengan Rusia karena sejumlah alasan tentu saja. Salah satunya, karena mereka memang ingin melihat, menguji keadaan, apakah Rusia tertarik untuk merundingkan ulang Anchorage? Bermata-uji, country pesawat yang resep dengan Rusia di Anchorage. Iya, ingin memahami. And more me. Were not going to accept it, and the Europeans weren't going to accept it either. So Anchorage failed, and the Americans Jadi, still want Anchorage gagal. to extricate Amerika masih ingin melepaskan diri dari perang ini, dan mereka ingin merundingkan ulang Anchorage. Mereka ingin melihat apakah Rusia akan setuju menerima lebih sedikit daripada yang mereka dapatkan di Anchorage. Jawaban singkat dari Rusia adalah tidak. Rusia akan tetap berpegang pada Anchorage. Lavrov telah mengatakan ini dengan sangat jelas dalam percakapan-percakapan berikutnya. Menurut saya, ada hal lain juga. Kita sering mengabaikan fakta bahwa Amerika Serikat terlibat dalam dua perang. Yang satu adalah perang di Ukraina, dan yang lainnya adalah perang dengan Iran. Perang dengan Iran tidak berjalan baik. Ada kekurangan sistem persenjataan di gudang senjata Amerika. Laju produksi senjata-senjata ini tidak mampu memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat. with the needs of the US military. And there are rumors and reports that the Russians have been giving. Dan ada rumor dan laporan bahwa Rusia telah memberikan bantuan kepada Iran. Itu dibantah oleh Rusia, dibantah oleh Iran, tetapi mungkin dipercaya oleh Amerika. Jadi saya menduga Amerika ingin berbicara dengan Rusia tentang semua itu. Mereka ingin mencoba membuat Rusia berhenti membantu Iran. Jika Rusia memang benar membantu Iran, dan melihat apakah semacam negosiasi mengenai isu itu bisa dimulai, serta apakah Rusia bisa membantu menangani Iran secara keseluruhan. Dan sekali lagi, saya rasa jawaban dari Rusia jelas, tidak. Mereka tidak siap menyelamatkan Amerika dari kesulitannya. Dari sudut pandang mereka, Amerika telah meninggalkan Anchorage. Mereka membantu Ukraina dalam serangan drone ini. Sampai itu berubah, dari sudut pandang Rusia, sebenarnya tidak ada yang bisa dibicarakan. From a Russian point of view, there is nothing really there to talk about. Yeah, at best I think the Americans will be able to offer. Ya, paling banter. Saya pikir Amerika bisa menawarkan semacam urutan strategis kepada mereka. Artinya kami akan mengurangi tekanan terhadap Rusia sampai kami mengalahkan Iran. Dan kalau kalian membantu kami melakukan itu, nanti kami akan kembali membunuh kalian. Maksud saya, sepertinya tidak akan jauh lebih baik daripada ini. Tetapi dengan semua ini, saya juga pikir itu cukup mungkin terjadi. Sejujurnya, saya hanya berasumsi bahwa Rusia dan Tiongkok membantu Iran untuk memilih target. Setelah Amerika melancarkan perang proksi selama 12 tahun terhadap Rusia, saya tidak melihat alasan Rusia masih akan menahan diri. Namun, terkait Rusia yang mulai melepaskan penahanannya itu, serangan yang makin meningkat terhadap Rusia dengan rudal dan drone jarak jauh, serta cara negara-negara NATO secara terbuka menyerukan pendanaannya, dengan advice him stwilid sit bekutalit sreth, is tar prangs with it nolong perstuff in you. Bring it deeper and deeper into Russia, and they see, of course, NATO's hand in. Dan mereka tentu saja melihat tangan langsung NATO dalam mengobarkan perang ini melawan Rusia. Semua orang tahu, pada dasarnya, Rusia punya dua pilihan. Entah mereka menyerah atau mereka meningkatkan eskalasi. Dan tentu saja, Anda tidak menyerah dalam perang yang Anda anggap sebagai ancaman eksistensial. Tetapi banyak yang bertanya, bagaimana mereka akan meningkatkan eskalasi? Apakah mereka akan menyerang proksi Ukraina atau menyerang para pengendali di barat? Dan tampaknya, sejauh ini mereka menyerang Ukraina. Tetapi, apakah menurut Anda ada semacam pola di situ? Karena sekarang kita melihat blokade terhadap Odessa. Mereka menyerang Kiev cukup keras. Saya rasa saya terkejut, mereka tidak menyerang banyak fasilitas produksi senjata ini lebih awal dalam perang. Maksud saya, ini sudah 4,5 tahun. Bagaimana Anda menilai Rusia menaiki tangga eskalasi? Dan seberapa signifikan serangan terhadap Odessa dan Kiev ini? Is this attack on Odessa and Kiev?
Yeah, I mean, I think if we talk about the restraint, the Russians have shown extraordinary Ya, restraint. maksud saya, kalau kita bicara tentang pengekangan diri, Rusia telah menunjukkan pengekangan diri yang luar biasa dalam perang ini. Salah satu bentuk pengekangan diri itu telah menimbulkan cukup banyak frustrasi di pihak Rusia. Tapi saya rasa itu sejak awal dilakukan untuk memberi ruang bagi perundingan. Eskalasi dari Barat membuat gagasan tentang perundingan menjadi mustahil. Itu mendiskreditkan gagasan perundingan di Rusia. Dan saya rasa kegagalan di Anchorage juga berperan penting di sini. Fakta bahwa sebuah kesepakatan yang tampaknya telah dicapai, kemudian langsung berantakan, telah memperkuat mereka di Moskwa yang mengatakan, sebenarnya tidak ada gunanya. Kita harus terus maju, melanjutkan urusan kita, yaitu memenangkan perang, dan melupakan apa yang mungkin diinginkan Amerika dan Eropa. Karena pada akhirnya, kita tidak akan pernah merundingkan penyelesaian dengan mereka. Because ultimately, we're never going to negotiate a resolution with them. So we are seeing the Russians. Jadi, kita melihat Rusia melepaskan kendali mereka. Dan kembali ke Odessa, sekarang kita melihatnya dalam bentuk yang paling gamblang. Pada Juli 2022, Rusia menyetujui kesepakatan gandum atas dorongan PBB dan dengan dukungan pemerintah Turki serta pemerintah-pemerintah barat lainnya untuk menjamin pelayaran komersial di Laut Hitam. Gagasannya adalah, jika Ukraina tidak menyerang kapal-kapal Rusia, Rusia tidak akan menyerang kapal-kapal Ukraina, dan tidak akan ada blokade terhadap Odessa. Salah satu alasan mereka melakukan itu adalah karena mereka mendapati bahwa banyak teman mereka di Global South menginginkannya. Mereka menginginkan gencatan senjata semacam itu di Laut Hitam, yang akan memungkinkan pengiriman gandum masuk ke rantai pangan dunia dan menjaga harga pangan tetap rendah di negara-negara Global South. Food prices low in Global South countries. Over the last few weeks, the Russians have put all Selama beberapa minggu terakhir, Rusia mengesampingkan semua itu. Kini mereka menyerang Odessa tanpa henti. Mereka menyerang kapal-kapal yang berada di pelabuhan Odessa. Pada praktiknya, mereka telah memperlakukan blokade total bukan hanya terhadap Odessa, tetapi terhadap seluruh pesisir Laut Hitam Ukraina. Anda bisa melihat para pejabat Ukraina putus asa menghadapi ini. Kemampuan Ukraina untuk melakukan ekspor pada dasarnya telah dihancurkan. Ada analisis yang menyatakan bahwa alternatif mengirim barang melalui Konstanza sebenarnya tidak hemat biaya. Jadi, ini menjadi bencana bagi Ukraina. Dan kita bisa lihat bagaimana semua eskalasi itu, satu eskalasi demi eskalasi, membuat Rusia melepaskan penghambat yang pada tahun 2022 dulu menentukan perilaku mereka. Apa yang kita lihat terjadi di Odessa hari ini tidak pernah terjadi pada tahun 2022. Dan untuk beberapa waktu, what can't you this have ties? and it looked for a time as if it would never happen. Yeah, I think I read something about Ya, Ukraine. saya rasa saya membaca sesuatu tentang Ukraina yang ingin membawa ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ukraina mengeluhkan bahwa Rusia menyerang kapal-kapal sipil mereka. Dan memang, kita juga melihat ini di banyak media di negara-negara NATO. Anda tahu soal kebiadaban Rusia yang menyerang pelabuhan dan kapal-kapal sipil. Tetapi, baru beberapa hari lalu, Ukraina dan media NATO justru merayakan bagaimana Ukraina menyerang kapal-kapal sipil di Laut Azov. Ini sungguh luar biasa. Satu-satunya cara untuk lolos dari cara berpikir yang aneh ini, ketika suatu hari Anda merayakan serangan terhadap kapal sipil dan keesokan harinya mengecamnya, adalah dengan selalu melihat ada pihak baik dan pihak jahat. Kalau tidak, bagaimana menjelaskannya? Tidak ada lagi prinsip yang sama, tidak ada aturan. Tampaknya ini hanya soal bersorak untuk pihak yang dianggap benar. Cheering for the right side, it seems. Cheering for the right side and extraordinary. Bersorak untuk pihak yang dianggap benar, dan manipulasi informasi pada tingkat yang luar biasa. Saya ingat dalam novel 1984 karya George Orwell, ada bagian yang membahas bahwa pihak berwenang, negara dalam 1984 itu, bersorak dan merayakan kekejaman ketika dilakukan oleh pihak mereka sendiri, sambil mengutuknya ketika dilakukan terhadap rakyat mereka sendiri. Dan itu ada di sana. Dan itulah persis yang kita lihat sekarang. Anda benar sekali. Serangan terhadap Odessa dimulai dalam skala yang sangat besar, langsung setelah Ukraina mulai menyerang kapal-kapal gandum di Laut Azov, kapal-kapal gandum Rusia. In the Sea of Azov, Russian grain ships. And
the people who Dan orang-orang yang mendorong kesepakatan gandum pada Juli 2022, orang-orang seperti Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, justru diam soal itu. Mereka tidak angkat bicara. Mereka tidak mengecamnya. Mereka tidak mengatakan bahwa ini salah. Mereka tidak mengatakan bahwa ini berpotensi menghancurkan seluruh pengiriman gandum. Dan akibatnya Rusia mengatakan, kalau begitu, tidak ada gunanya lagi kami mematuhi pembatasan-pembatasan ini. Kami akan menyerang Odessa. Lavrov juga sudah berbicara soal ini. Dia membahasnya hari ini. Dia mengatakan bahwa itu adalah inisiatif PBB. Kesepakatan Juli 2022 itu adalah inisiatif PBB yang digagas oleh Guterres dan dibuat murni atas nama Ukraina. purely on behalf of Ukraine. Well, Baik, saya rasa sekali lagi dalam siklus ini, ketika keadaan mulai memburuk, saya pikir salah satu indikasi yang baik, seperti yang baru saja kita bicarakan, adalah Rubio dan Lavrov kembali berbicara. Saya tidak yakin apakah ini akan mengarah ke sesuatu. Tapi di pihak Eropa, saya tidak yakin. Apakah Anda melihat adanya indikasi kesediaan untuk mungkin mulai berbicara lagi? Karena saya baru melihat laporan tentang pembicaraan rahasia Jerman-Rusia ini. Maksud saya, ini dibocorkan oleh Presiden Azerbaijan, karena tampaknya pihak Jerman dan Rusia mengadakan pembicaraan di Baku. Tapi pikiran pertama saya, kalau mereka ingin menjadi tuan rumah pertemuan ini, mengapa Presiden Azerbaijan membocorkannya, kecuali pihak Jerman memberi lampu hijau? Jadi saya tidak yakin ini sebenarnya apa. Apakah mereka sedang melunakkan opini publik, mempersiapkan mereka untuk kemungkinan mengakhiri boikot terhadap diplomasi ini? Atau, is it ini? how are you making sense of this? One would like to believe so. I mean, we've also had the Orang tentu ingin percaya begitu. of the 21st Kita juga mengalami kekacauan terkait paket sanksi ke-221, ketika Komisi Eropa mengajukan berbagai usulan untuk sanksi tambahan terhadap Rusia, termasuk larangan bagi kapal-kapal Uni Eropa, yang omong-omong berarti kapal-kapal Yunani, untuk mengangkut muatan LNG ke negara ketiga, bukan ke negara Uni Eropa, melainkan ke negara ketiga. Dan Yunani menolak hal itu. Negara-negara lain juga menolak, demi melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Hasilnya, paket sanksi ke-1 itu jauh dikurangi dibandingkan dengan rancangan awalnya. Jadi, semakin banyak negara Eropa yang merasakan tekanan ekonomi dari keputusan-keputusan yang mereka buat di masa lalu. of the decisions that they have made in the past. And these meetings which take place between Dan pertemuan-pertemuan ini, yang pada dasarnya berlangsung antara kalangan bisnis Jerman dan kalangan bisnis Rusia, jelas merupakan upaya untuk menjaga agar semacam dialog tetap berjalan. Dan jelas juga merupakan upaya untuk melihat melampaui situasi saat ini dan menatap masa ketika hubungan dipulihkan. Jadi, suara-suara itu ada suara-suara rasional di Eropa, tetapi kita tidak boleh berilusi. Untuk saat ini, kubu peranglah yang tetap berada di posisi dominan. Kaja Kallas, yang bisa kita sebut sebagai Menteri Luar Negeri Uni Eropa, kini menganjurkan agar Angkatan Laut Barat mulai menyita kapal-kapal tanker bayangan di Samudra Hindia. start seizing shadow tankers ships in the Indian Ocean. Apparently, so she wants to, expand. Rupanya begitu. Jadi dia ingin memperluas cakupan operasi di sana. Anda bisa melihat eskalasinya terus meluas, tanpa henti, dengan cara-cara yang tampaknya akan berdampak pada kepentingan ekonomi India. Tapi dia masih di sana. Maksud saya, ada orang-orang yang mengatakan mereka ingin dia pergi, tapi dia masih di sana. Ursula von der Leyen masih di sana. Friedrich Merz baru-baru ini mengakui bahwa harga gas yang lebih tinggi telah memainkan peran penting dalam melemahkan daya saing Jerman. Tapi tampaknya dia tidak menarik pelajaran apapun dari itu. Jadi, kubu perang masih berada di posisi unggul, mungkin untuk sementara waktu. Dan ini hal lain yang mungkin perlu dikatakan. Time, and this is the other thing that perhaps one should say. When we've had previous periods of panic, Ketika sebelumnya kita mengalami periode kepanikan, seperti yang sampai batas tertentu terjadi pada musim gugur, saat tampak seolah-olah kita berada di tahap awal jatuhnya Pokrovsk, untuk pertama kalinya muncul pembicaraan serius tentang penunjukan seorang negosiator utama Uni Eropa. Ada pula pembicaraan tentang memulai perundingan. Presiden Costa mengirim orang ke Moskwa atau berusaha menjalin kontak dengan Rusia. Presiden Macron juga melakukan hal yang sama.
Jadi, bisa saja dalam periode kepanikan berikutnya, kita akan melihat hal seperti itu terjadi lagi. Tetapi saya harus mengatakan ini, kecuali ada perubahan besar dalam pemerintahan salah satu negara besar Eropa, Jerman, Prancis, Italia, atau bahkan Inggris, saya benar-benar tidak melihat situasi ini akan berubah secara keseluruhan. And I can't really see that this is going to change overall. So far I dismissed some of the Ya, begini, sejauh ini saya menganggap sebagian luapan diplomatik itu. Saya tidak yakin harus menyebutnya apa dari Uni Eropa. Sekadar omong kosong yang mendorong perang berkepanjangan dengan kedok perundingan damai. Maksud saya, ketika para pemimpin Jerman, Prancis, dan Inggris berargumen bahwa kita membutuhkan perdamaian, lalu mereka mendefinisikan perdamaian sebagai gencatan senjata segera yang akan memungkinkan NATO mengirim pasukan ke Ukraina dan memasok kembali negara itu dengan drone serta rudal. Ya, Anda jadi mendapat kesan bahwa kalau ini yang disebut perdamaian, maka jelas tidak akan ada perundingan yang sungguh-sungguh dan beritikat baik. Tapi soal Inggris, menurut Anda apakah pergantian kepemimpinan akan berpengaruh? Maksud saya, apakah Burnham hanya versi Starmer yang lebih muda, atau apakah pergantian kepemimpinan itu sesekali penting? He is a very different personality from Starmer. Kepribadiannya sangat berbeda dari Starmer. Selain itu, tidak seperti Starmer, Burnham memang memberi kesan jauh lebih fokus pada politik dalam negeri Inggris. Maksud saya, dia pernah menjadi wali kota Manchester. Pidatonya di luar Downing Street, setelah dia menjadi Perdana Menteri, sama sekali tidak menyinggung kebijakan luar negeri, dan juga tidak menyinggung Ukraina, yang dalam beberapa hal menarik. Tetapi pada akhirnya, dia tidak akan mampu menggeser kebijakan. Saya mendapat informasi dari sumber yang sangat terpercaya bahwa salah satu Perdana Menteri sebelumnya dalam 4 tahun terakhir, Rishi Sunak, memang memiliki keraguan serius tentang sejauh mana dukungan Inggris terhadap Ukraina. Dia merasa Inggris terlalu banyak berinvestasi dalam dukungan untuk Ukraina. Namun, dia merasa mustahil untuk membawa kabinet dan para pemimpin politik lainnya di London sejalan dengannya. Dan dia segera meninggalkan gagasan itu. And he quickly abandoned the idea. And I'm sure that Burnham will be exactly the same. Dan saya yakin Burnham akan persis sama. Posisi Burnham tidak cukup kuat sehingga ia mampu mengubah kebijakan. Kalau saya harus mengatakan, kebijakan akan berubah di salah satu dari dua negara, Jerman atau Prancis. Prancis mengadakan pemilu tahun depan. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Selalu sangat sulit memprediksi hasil pemilu Prancis. Dalam beberapa hal, justru sangat mudah memprediksi hasil pemilu Prancis. Karena Le Pen maju, siapapun yang maju melawannya pasti menang. Dan itulah pola utamanya. Tapi mungkin kali ini akan berbeda. Di Jerman, sekarang kita memiliki oposisi yang jauh lebih berkelanjutan. Bukan hanya terhadap CDU dan pemerintah di sana, tetapi juga terhadap keseluruhan kebijakan hubungan dengan Rusia. Oposisi ini datang dari AfD, tetapi juga dari komunitas bisnis Jerman, yang mungkin tidak kita lihat di negara-negara Eropa lainnya. Which we probably are not seeing in other European states. But whether this is going to be enough. Namun, apakah ini akan cukup untuk mengubah keadaan? Masih harus dilihat. Saya rasa yang lebih mungkin terjadi, dan saya rasa disinilah Anda sepenuhnya benar, adalah kita pada suatu titik mungkin akan mendapatkan seorang negosiator utama Eropa. Orang itu akan pergi ke Moskwa dan mengajukan tuntutan yang persis sama seperti tuntutan yang telah kita dengar selama beberapa tahun terakhir. Yakni, gencatan senjata tanpa syarat di garis konflik yang ada saat ini. Dan tidak ada pergerakan dalam isu lain apapun. Tidak ada kesediaan untuk mengakui perubahan wilayah apapun. Dan tentu saja tetap berkomitmen pada jalur Ukraina menuju NATO yang katanya tidak bisa dibatalkan. Jadi Rusia jelas tidak akan menghiraukan itu dan berkata, kami tidak tertarik pada semua ini. Dan negosiasi yang sangat setengah hati, serta tidak dipikirkan dengan matang ini, tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ini agak mengejutkan. Uni Eropa yang berusaha menempatkan diri sebagai raksasa diplomatik justru menghabiskan seluruh energinya untuk mempertanyakan apakah kita seharusnya bicara dengan Rusia sejak awal. Karena tampaknya Anda tidak boleh bicara dengan lawan Anda. Dan kalau kita bicara, siapa yang bisa mewakili kita? Maksud saya,
Bahkan kalau kita berhasil melewati tahap ini, seperti yang Anda katakan, mas strength minds forward through meri Moskow, dan martinia main Moskow, I think. You would. May mana. Well, the Europeans spend all their time negotiating. Orang-orang Eropa menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berunding satu sama lain, yang pada akhirnya berubah menjadi lelang tentang siapa yang akan mengambil sikap paling keras. Dan orang yang menuntut sikap paling keras itulah yang pada akhirnya hampir selalu menang. Jadi hal itu membuat pelaksanaan diplomasi yang semestinya nyaris mustahil. Of diplomacy, all but impossible. Awalnya, dibentuk Dewan NATO Rusia, karena ya, seharusnya ada dialog antara NATO dan Rusia, juga untuk meredakan kecemasan Rusia tentang ekspansionisme NATO. Tetapi salah satu kritik dari Rusia selalu begini, seperti yang Anda katakan, mereka selalu berunding di antara mereka sendiri, yaitu negara-negara NATO. Jadi pertama-tama, mereka semua berkumpul dan merundingkan apa yang harus menjadi posisi mereka terhadap Rusia. Lalu, ya, biasanya pihak yang lebih bermusuhan akan menang. Kornding, it's a day's case and not the pursuit towards area war. Itulah war fighting, area news get purpose. This is the perpetual logic. And anyways, the Russian criticism is always. Dan bagaimanapun, kritik dari Rusia selalu sama. Ketika mereka akhirnya duduk di meja yang sama dalam Dewan NATO Rusia, NATO sudah punya posisi yang terkunci. Dan kalau mereka ingin mencoba bernegosiasi, mencari kompromi, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa di pihak NATO, karena mereka sudah mencapai kesepakatan dan tidak bisa membuka kembali hal itu. Jadi saya pikir masalah yang sama akan terjadi dengan Uni Eropa. Uni Eropa akan datang dengan posisi yang sudah ditetapkan dan tidak bisa mereka ubah. Posisinya jauh dari apapun itu yang bisa terima Rusia. Jadi saya kira itu memang tampak tidak ada gunanya. So it does seem pointless, I guess. I absolutely agree. You've Saya sepenuhnya setuju. Maksud saya, Anda sudah menguraikan semua ini di banyak bagian dalam berbagai buku Anda. Kalau orang ingin melihat bagaimana ini terjadi berulang kali, lagi dan lagi, bacalah apa yang sudah Anda tulis di sana, karena semuanya sudah tercantum. Seperti yang saya katakan, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka, seperti yang saya katakan, membahas semua hal ini satu sama lain. Mereka menyepakati posisi yang sangat keras. Lalu, tentu saja, mereka tidak berani mengambil risiko membuka kembali seluruh perundingan. Dan ada hal lain yang terjadi. Salah satu hal yang membuat perundingan mustahil dibuka kembali adalah, jika mereka melakukannya, siapapun yang mengusulkannya akan dituduh memecah Eropa di hadapan Rusia, menciptakan perpecahan di Eropa, dan melemahkan posisi Eropa terhadap Putin dan Rusia. Nah, Anda tidak bisa menjalankan perundingan dengan cara seperti itu. Begitulah perundingan tidak bekerja. Anda harus berunding dengan lain, dengan siksari to remit seperti ini, dit slas. Saya, kami misnat sekis. Let's say something goes wrong now, which Katakanlah sekarang ada sesuatu yang salah, yang kemungkinan besar memang akan terjadi. Maksud saya, Odessa tentu sedang kesulitan. Kiev dihantam cukup keras. Mereka mungkin mulai melakukan evakuasi massal dari Kharkov, jika Rusia terus maju dari timur dan utara, juga dari Sumy. Tapi katakanlah sekarang, ada sesuatu yang benar-benar memburuk, lalu situasinya mulai runtuh dengan cepat, dalam skala besar. Menurut Anda, bagaimana sikap Eropa dan Amerika dalam hal itu? Maksud saya, two Amerikas and Brexit and imbakan dari space bending, Titit serasa semua, Rubio Kitara with their men in Ital dalam habar. At the same time, Rubio said that they're not neutral in this; they're siding with Ukraine. So, how Mereka memihak Ukraina. Jadi, menurut Anda bagaimana negara-negara NATO akan bereaksi ketika keadaan mulai berantakan di Ukraina? Karena dalam siklus kegilaan NATO ini, kepanikan tentu akan muncul. Apakah Jerman akan mulai mengirim rudal Taurus? Apakah mereka akan menjatuhkan sanksi yang lebih keras? Apakah mereka akan mulai menembaki kapal-kapal Rusia sendiri? Karena kelihatannya kita sudah cukup dekat dengan perang langsung. Maksud saya pada dasarnya, inilah yang membahaya tidak bisa tidur di malam hari. Ya. Inilah yang seharusnya membuat kita semua sulit tidur di malam hari. Perkiraan saya begini,
jika kita mulai melihat keadaan di garis depan Ukraina benar-benar runtuh, dan saya rasa sekarang kita lebih dekat ke titik itu daripada sebelumnya. Kami mendapat informasi dari Donbas. Situasinya di sana kini tampak sangat genting, lebih genting daripada sebelumnya. Dan hal penting mengenai situasi di Donbas adalah, jika garis kota-kota saat ini jatuh, Stanislav Kaprivnik juga pernah mengatakan ini, saya serati sans towards lagi garis kota lain untuk didikar peramatan setelah Sloviansk Kramatorsk. Pada dasarnya, itu adalah daerah terbuka sepanjang jalan hingga ke Dnieper. Basically, it's open countryside all the way up to the Dnieper. So things are becoming very fragile. Jadi situasinya menjadi sangat rapuh, terutama di Ukraina Utara. Saya pikir akan ada kepanikan yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Dan inilah yang secara pribadi saya khawatirkan. Pada titik itu, Anda akan melihat orang-orang berkata, kita harus mengambil langkah untuk mengirim pasukan darat ke Ukraina. Kalau tidak, Rusia akan terus maju sampai ke barat. Mereka akan datang ke Kiev, Odessa, Lviv, dan semua tempat itu. Jadi, untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus mengirim pasukan. Dan saya menduga kita akan melihat peningkatan besar dalam perdebatan dan diskusi mengenai hal itu di Eropa ketika krisis ini semakin meningkat. When we find this crisis escalate. Now, Sekarang, Ananda Gotowith. I mean, we have to be honest with ourselves. There will be some people. Maksud saya, kita harus jujur pada diri sendiri. Akan ada sebagian orang di Eropa yang mendukungnya. Maksud saya, di kalangan masyarakat luas, pandangan saya adalah bahwa secara keseluruhan masyarakat luas akan sangat menentangnya, di Jerman maupun di Inggris. Baru-baru ini, ada jajak pendapat di Inggris yang kembali menunjukkan bahwa dukungan terhadap keterlibatan militer langsung semacam itu di Ukraina, atau bahkan dalam konflik apapun dengan Rusia, hanya sangat kecil. Bisa jadi, itu akan menjadi momen ketika akhirnya kita mulai membahas hal-hal yang seharusnya sudah kita bahas 12 tahun lalu, ketika krisis ini pertama kali dimulai. Sebenarnya, apa yang selama ini kita lakukan di Ukraina? Tetapi fakta bahwa pembicaraan tentang pengerahan pasukan darat ke Ukraina, pembentukan zona larangan terbang, dan semua itu kemungkinan besar akan terjadi. Dan saya pikir kemungkinan itu sangat kuat. Memang sesuatu yang harus sangat kita khawatirkan. Indeed something we need to be very, very worried about. It would be good to actually have one of these talks because so far Akan baik kalau kita benar-benar mengadakan salah satu percakapan seperti itu. Karena sejauh ini, yang saya lihat, para politisi dan media kita berbicara dalam klise. Mereka selalu bilang, oh kita harus mendukung Ukraina, harus mendukung Ukraina. Tapi maksud saya, siapa yang tidak? Saya juga ingin mendukung Ukraina. Negara itu berisiko runtuh. Selama 12 tahun terakhir, saya sudah berpendapat bahwa kita harus mendukungnya. Tapi mendukung Ukraina bukan berarti menggulingkan pemerintahnya. Bukan berarti pada dasarnya membalikan hasil pemilu tahun 2019. Itu adalah platform perdamaian. Itu tidak berarti sekarang mendorong deportasi para pengungsi. pushing now for deporting refugees, it doesn't, mean not doing Itu bukan berarti tidak melakukan diplomasi dengan Rusia. Ketika sebagian besar warga Ukraina menginginkan diplomasi dan menginginkan perdamaian, berundinglah, lalu masuk ke ini. Jadi tampaknya, setiap kali mereka berkata kita harus mendukung Ukraina, selalu artinya sama, yaitu terus mendorong perang panjang ini dan terus melempar mereka ke mesin penggiling daging. Jadi, akan bagus kalau kita mundur selangkah dan mulai, mengurai beberapa gagasan ini. Slogan-slogan seperti mendukung atau membantu. Karena menurut saya, orang-orang yang paling keras menyerukan bantuan dan dukungan pada dasarnya adalah musuh terburuk Ukraina. Tapi mungkin kita sedang bergerak ke arah itu. Tadi Anda bilang, kita sudah membicarakan deportasi pengungsi. Tapi kalau orang-orang Eropa, saya tidak melihat Amerika. Kalau orang-orang Eropa mengirim pasukan darat, apakah mereka akan ditempatkan di belakang untuk membebaskan pasukan Ukraina agar kemudian bisa dikirim ke garis depan? Atau menurut Anda, orang-orang Eropa pada dasarnya cukup nekat untuk mulai mengirim pasukan mereka sendiri ke garis depan? sending their own troops to the front lines. I think the rationalization would be that they would send troops to the rear. Saya kira dalihnya adalah mereka akan mengirim pasukan ke garis belakang untuk membebaskan Ukraina. Namun tentu saja,
Begitu Anda mengirim pasukan ke zona perang, jelas dan tak terelakkan, mereka akan terlibat dalam pertempuran. Menurut saya, apapun yang dikatakan para pemimpin Eropa satu sama lain, itu akan menjadi langkah yang benar-benar fatal, kesalahan yang menghancurkan. Dan saya kira akan ada risiko nyata terjadinya bentrokan dengan tentara Rusia yang kini sangat teruji dalam pertempuran, sangat cakap, dan sangat maju secara teknologi. Dan maksud saya, dampaknya bahkan tidak sanggup untuk dibayangkan. Ngomong-ngomong, soal semua yang Anda katakan tentang Ukraina, bahwa orang-orang yang mengaku mendukung Ukraina telah menimbulkan kerugian yang tak terhitung bagi Ukraina dan rakyatnya, saya kira itu benar sekali. I think that is absolutely true. The position that all of these people have taken. Sikap yang diambil semua orang ini sangat tidak etis. Dan fakta bahwa mereka telah menghalangi setiap jalur perundingan yang mungkin bisa membuka jalan kembali menuju perdamaian. Mulai dari perjanjian awal yang dibuat pada Februari 2014 antara Yanukovych dan pihak oposisi, lalu 2 perjanjian Minsk, kemudian Istanbul, serta rencana Steinmeier di antaranya. Fakta bahwa, seperti yang saya katakan, semua ini telah disabotas dengan sengaja dan secara sadar, sebagian besar oleh kita di Eropa, akan tercatat dalam sejarah sebagai alasan kuat untuk mengecam negara-negara kita, para pemimpin kita, dan para politikus yang telah membawa kita ke dalam situasi ini. Saya rasa orang lupa bahwa dari 1991 hingga 2014, hanya sebagian kecil warga Ukraina yang ingin menjadi bagian dari NATO. Dan para pemimpin kami, kepala intelijen, para pemimpin militer, mereka memperkirakan dan memahami bahwa ini akan memicu perang saudara dan intervensi Rusia. Jadi sekali lagi, seharusnya tidak sulit untuk menjelaskan mengapa menjauhkan Ukraina dari garis depan Eropa yang terbelah akan menjadi tindakan yang pro-Ukraina, yang Anda tahu bisa menyelamatkan negara itu. Tetapi lagi-lagi, saya rasa sekarang sudah tidak banyak lagi keinginan untuk mendengar argumen seperti itu dari elit politik yang telah sepenuhnya mengikatkan diri pada gagasan bahwa membantu Ukraina berarti terus memasok senjata dan melawan Rusia. Anda tahu. Tapi ya, begitulah. Hanya satu pertanyaan terakhir. Anda mengikuti konflik antara NATO, Rusia, dan Ukraina ini cukup dekat. Mana ada membacis the nearest debil? Apa yang terjadi balik verkenyu? What is it that's, I guess, taking your attention? I think the major events are in Donbass. I think the Saya kira peristiwa-peristiwa besar terjadi di Donbas. Maksud saya kira Rusia sekarang sudah sangat-sangat dekat untuk menembus garis pertahanan di Donbas dan membawa seluruh Donbas ke bawah kendali mereka. Pertanyaan besar yang belum pasti adalah apa yang dilakukan Rusia di Ukraina Timur Laut. Mereka telah membangun kehadiran besar di Kharkiv dan Sumy. Ada beberapa indikasi bahwa mereka sekarang berencana untuk benar-benar merebut kota Sumy itu sendiri. Intinya, jika mereka mulai melakukan itu, maka mereka akan semakin dekat dengan Kiev. Bukan sangat dekat secara jarak tentu saja, tetapi setidaknya secara geografis dengan Kiev sendiri. Dalam situasi itu, Anda bisa mulai membayangkan Rusia kembali ke Kiev. Dan apakah itu memang masih menjadi rencana Rusia? Apakah itu yang ingin mereka lakukan? Saya rasa sebelumnya dalam perang ini, mereka sama sekali tidak menginginkannya. Saya kira mereka sedang mencari kompromi. I think they were looking for a compromise. That's why they acted with the restraint that they did. Itulah sebabnya mereka bertindak dengan menahan diri seperti itu. Mereka ingin tetap membuka pintu bagi perundingan dan penyelesaian. Saya rasa mereka tidak ingin menyeberangi sungai. Mereka tidak ingin melampaui Dnieper. Mereka tidak ingin menduduki Ukraina Barat, tempat mereka tahu bahwa mereka tidak diinginkan. Namun, setiap hari perang ini berlanjut, dan kita terus meningkatkan eskalasi. Risikonya adalah perhitungan Rusia akan berubah. Dan menurut saya, kesabaran di Rusia bukan hanya mulai menipis, tetapi sudah sampai pada titik ketika pada dasarnya Rusia berada di ambang menyerah terhadap gagasan bahwa perundingan dengan Barat mengenai topik apapun yang melibatkan Ukraina masih mungkin dilakukan. Jadi, ketika Rusia mulai berpikir seperti itu, perencanaan militer mereka mungkin mulai berubah. Dan kemudian, apa yang terjadi di wilayah Kharkiv dan Sumy bisa menjadi sangat penting. And Sumy region may become extremely important.
Yeah, that's what I'm thinking. If I was sitting in the Kremlin and I listened Ya itu yang saya to pikirkan. European leaders, Kalau saya duduk di Kremlin dan mendengarkan para pemimpin Eropa, bagaimana mereka mendefinisikan perdamaian dan tujuan dari gencatan senjata. Lalu saya juga melihat ke Iran, melihat pelajaran apa yang bisa diambil dari diplomasi di sana. Saya mungkin akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada jalur diplomatik. Dan bahkan jika Anda menandatangani kesepakatan, peluang bahwa pihak lain akan menandatanganinya dengan itikat baik dan benar-benar menjalankan komitmen mereka dengan semestinya adalah nol. Sebaliknya, mereka hanya akan mencari jeda strategis untuk berkumpul kembali, lalu memulai lagi konflik itu. to regroup and then restart the conflict. So, in other words, I would see probably a strong. Jadi dengan kata lain, saya kira ada alasan kuat untuk melihat bahwa merebut wilayah akan menjadi cara terbaik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dan itu adalah kesimpulan atau cara berpikir yang sangat buruk untuk disampaikan kepada Rusia. Namun pada dasarnya, kita sedang menciptakan insentif bagi mereka untuk merebut begitu banyak wilayah Ukraina, hingga Ukraina mungkin tidak akan bertahan sebagai sebuah negara. Dan sekali lagi, kalau seseorang benar-benar peduli pada Ukraina, mungkin sudah saatnya mulai berbicara dengan Rusia dan bernegosiasi dengan itikat baik. Bagaimanapun, saya akan mengakhiri percakapan ini, kecuali Anda punya pemikiran terakhir. I will let you go unless you have some final thoughts. No, I don't, but just to say that I agree with your Tidak, your last conclusion. saya tidak. I think Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya setuju dengan kesimpulan terakhir Anda. Saya rasa, bagi orang-orang yang benar-benar peduli pada Ukraina, sangat penting untuk berbicara dengan Rusia sekarang. Maksud saya, ini mungkin kesempatan terakhir pada musim panas ini. Dan sekarang, hal itu akan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Karena saat ini, Rusia tidak percaya bahwa kita bernegosiasi dengan mereka dengan itikat baik. Dan itu tidak mengherankan. Tapi, kalau kita tidak melakukannya, seperti yang saya katakan, ada risiko yang nyata. Untuk pertama kalinya selama perang ini, saya merasakan ada risiko nyata terhadap masa depan Ukraina dan kelangsungan hidupnya sebagai sebuah bangsa. Dan itu membuat saya sangat tertekan dan muram. Tapi kita harus realistis menghadapi hal-hal seperti ini. Realistic about these things. Baik Alexandro, terima kasih dan mengambil waktu, dan semoga ini kiranya mithlati. Weekend. Terima kasih.